Puji Tuhan, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini, hari Kamis tanggal 23 April 2020. Bersama dengan kami, kita akan sama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Kiranya persekutuan kita dalam renungan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Bawa hidup kami untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, dan bersekutu bersama-sama dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara, Engkau yang menguasai pelayanan kami, pembacaan perenungan firman-Mu, dan di dalam pujian penyembahan kami. Buka setiap hati kami yang mendengar, dan pakai urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan. Hanya dengan otoritas dan kendali kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus itu sendiri, kami dimampukan untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat, setiap orang yang percaya kepada Tuhan di mana saja berada, pembacaan kita hari ini diarahkan dengan satu keteladanan yang luar biasa yang telah dilakukan oleh Paulus. Dua ayat yang kita sudah baca hari ini memberikan satu pembelajaran dan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya kita mengucap syukur. Memang kata mengucap syukur kita mudah kita ucapkan, tetapi untuk kita lakukan di saat kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, suatu contoh yang terjadi dalam hidup kita. Oke, kita bisa berkata bersyukur. Apakah rasa syukur itu benar-benar keluar dari dasar hati kita? Dari ayat ini ada satu penekanan yang memiliki nilai ucapan syukur yang benar-benar keluar dari dasar hati daripada Paulus. Karena dibuktikan dari ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, Paulus mengucap syukur kepada Allah bukan cuma dari mulutnya, tetapi dibuktikan ayat yang keempat. Tatkala Paulus berdoa untuk jemaat Tuhan, dia berdoa dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata mengucap syukur dan bersukacita ini merupakan dua kata yang mewarnai beberapa surat-surat Paulus. Kalau kita cermati tulisan-tulisan Paulus hanya satu surat Galatia, yang menurut saya tidak terlihat dua kata ini. Karena kita tahu bersama background penulisan surat Galatia, karena ada paham yang menguasai yang terjadi di saat itu, yaitu Yudaisme. Saya nggak akan panjang lebar di situ. Tetapi yang terpenting saat ini adalah pembelajaran tentang mengucap syukur
yang dibuktikan dengan sukacita tatkala kita berdoa. Sulit buat kita untuk kita lakukan ini. Tadi saya katakan, oh aku bersyukur. Apakah syukur itu benar-benar keluar dari dasar hati kita? Itu perlu dibuktikan tatkala kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Apakah doa itu kita naikkan dengan penuh sukacita? Mari kita akan belajar dari firman Tuhan di renungan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengucap syukur dengan penuh sukacita dalam doanya di saat ia menulis surat ini kepada Filipi. Sekali lagi, Paulus mengucap syukur dan bersukacita dalam doanya pada saat Paulus menulis surat ini. Apa yang membuat Paulus bersukacita? Apa yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan? Ini yang menjadi pembelajaran buat kita. Kita melihat background, latar belakang tulisan Paulus ini. Memang Paulus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan tatkala ia mengingat iman jemaat Tuhan di Filipi. Ada kebanggaan dalam diri Paulus. Apa yang ia dengar tentang pertumbuhan iman jemaat yang luar biasa. Berarti kalau pertumbuhan iman jemaat yang luar biasa itu memiliki satu pengertian, keadaan jemaat yang ditinggalkan oleh Paulus itu baik-baik saja, diberkati Tuhan. Ini merupakan satu kebanggaan sebagai seorang bapak rohani, sebagai orang yang tahu firman Tuhan. Sehingga tatkala dia mengingat mereka, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan dia selalu berdoa dengan penuh sukacita. Bersyukur dan selalu bersukacita tatkala melihat orang lain diberkati Tuhan. Bersyukur dan bersukacita tatkala orang lain mengalami keadaan yang baik, bahkan bertumbuh di dalam kondisinya menuju kepada yang baik. Ini menjadi satu renungan buat kita. Hal yang biasa kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur dan bersukacita Tuhan, jika Engkau sudah memberkati keluarga kami. Di saat kita juga mengalami hal yang sama. Atau sebaliknya, yang terjadi ini menjadi satu warning buat kita, peringatan kepada kita. Ada begitu banyak orang, tatkala melihat orang lain diberkati Tuhan, tatkala kita mendengar orang lain ditolong Tuhan, tatkala kita melihat orang lain melimpah berkatnya yang luar biasa, dan tatkala kita melihat diri kita, apakah kita bisa mengucap syukur? Atau sebaliknya, yang terjadi, yang kita lihat dan dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Bukan ucapan syukur yang kita naikkan, bukan sukacita yang kita naikkan, tetapi maaf kata, iri hati muncul dalam diri kita. Memang kita tidak mengucapkan kata iri dan lain sebagainya, tetapi melalui perkataan kita kadangkala itu terjadi. Ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam kitab Mazmur pasal 73. Kalau orang yang mengenal Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan izinkan dalam kondisi tidak seperti orang yang ada di sana. Orang-orang fasik, dan dia berkata, mengapa Tuhan? Mereka orang-orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan berkati melimpah, tidak ada sakit penyakit. Kenapa Tuhan izinkan saya yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, mengalami keadaan seperti ini? Mengapa dan mengapa? Akhirnya ujung-ujungnya ada iri dalam diri kita. Sekali lagi, dijauhkan kiranya dari kita hal itu.
Paulus mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kondisinya. Kita masuk poin yang kedua. Tatkala Paulus menulis surat ini, dia ada dalam penjara. Sekali lagi, dia ada dalam penjara. Meskipun dia ada dalam penjara dalam kondisi keadaan yang menyedihkan, tetapi tatkala dia melihat, mendengar anak rohaninya, orang yang ada di Filipi bertumbuh dan diberkati Tuhan, ada syukur dinaikkan kepada Tuhan, ada sukacita dinaikkan kepada Tuhan. Biarlah itu yang terjadi, yang harus ada dalam hidup kita. Mengucap syukur tatkala orang lain diberkati Tuhan. Mengucap syukur tatkala orang lain maju dalam pelayanan. Mengucap syukur tatkala jemaat yang Tuhan percayakan kita layani diberkati Tuhan. Itu satu kebanggaan. Itu satu rasa syukur yang kita naikkan dengan penuh sukacita yang harus ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus menulis dan tulisannya begitu banyak, ada kata-kata mengucap syukur dan dengan penuh sukacita dia sampaikan. Dia utarakan hatinya, padahal kondisi Paulus saat itu ada dalam penjara. Pertanyaan, bisakah kita mengucap syukur dalam kondisi keadaan yang tidak enak? Keadaan yang tidak kita harapkan? Untuk makan aja nggak ada. Untuk lakukan apa saja aja nggak ada daya untuk kita kerjakan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan saat-saat ini, apakah kita bisa mengucap syukur dan penuh sukacita untuk kita melayani Tuhan? Untuk jemaat Tuhan saat-saat ini, di saat pekerjaan kita diberhentikan, tatkala usaha nggak bisa jalan, kebutuhan tetap terus jalan, apakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Paulus memberikan satu keteladanan. Bahkan kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, Paulus menasihatkan kepada kita semua mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus sudah lakukan, dan Paulus bukan cuma ngomong saja, berkata saja, mengajar saja, tapi Paulus praktikkan. Dia mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki Allah. Karena itulah yang disukai Allah. Karena itulah yang membuat Allah senang. Karena itulah yang membuat Allah simpati dengan kita. Tatkala kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah renungan hari ini dalam tema mengucap syukur dengan bersukacita. Mengucap syukur disertai dengan sukacita dalam hati kita. Itu selalu memberkati kita. Apa yang membuat Paulus mampu lakukan itu? Perhatikan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Aku mengucap syukur kepada Allah. Pengertian kepada Allah ini bentuk tunggal dalam pribadi Allah yang memiliki satu pengertian. Paulus mampu mengucap syukur dalam segala hal disertai dengan sukacita karena hasil persekutuan pribadi dengan Allah. Hasil dari hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga dia berkata, aku selalu mengucap syukur kepada Allahku. Ada pengalaman. Ini menjadi tantangan buat kita, saudara. Mengapa kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Karena Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup kita. Pribadi Yesus sudah cukup buat kita. Dia sumber segala-galanya. Kalau sudah ada dalam hidup kita, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan, saya terlalu yakin untuk mengucap syukur dalam segala hal, disertai dengan sukacita senantiasa ada dalam hidup kita.
akan tetap terus kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan bersukacitalah senantiasa. Karena itulah yang disenangi, dikehendaki oleh Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Dia sudah mengerti dan peduli dalam hidup kita. Bahkan kasih-Nya sudah terbukti dalam hidup kita. Satu pujian saya akan naikkan buat kita semua. Kiranya pujian ini menjadi kita semua. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Bahkan Dia selalu mengerti dan peduli kebutuhan kita. Kita gak bisa pungkiri bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada dan selalu siap sedia menolong dan menyertai kita. Biarlah hari ini kita naikkan syukur kita kepada Dia, karena Dia baik buat kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat perbuatan tanganmu untuk kami, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat rancangan yang indah darimu Tuhan, bersyukur buat hari ini Tuhan baik. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Engkau. Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk kami masih bisa menikmati hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Untuk kami selalu bersukacita senantiasa dalam situasi keadaan yang terjadi saat ini. Secara manusiawi sulit untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Sulit untuk kami bersukacita di dalam Tuhan. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena Engkau sudah hadir dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena Engkau Yesus, sumber segala berkat, sudah ada dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami jemaat-Mu dalam situasi keadaan apapun saat ini. Biarlah mereka senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kehadiran Yesus dalam hidup mereka, itu sudah cukup dalam hidup mereka. Bagi kami para hamba-hamba-Mu, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami untuk kami selalu bersukacita dalam melayani Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Hanya oleh kuat dan kekuatan Roh-Mu sajalah kami dimampukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih dan doa kami Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum mengenal dan percaya kepada-Mu sebagai Yesus Tuhan. Berkati mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka. Biarlah situasi saat ini kehadiran Tuhan boleh dinikmati dan dirasakan oleh mereka, dan saatnya tiba mereka boleh membuka diri mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau diselamatkan oleh Tuhan. Mengucap syukur hari ini kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus